Amin. Di bulan yang istimewa ini saya ingin sekali membagikan kasih karunia Allah. Tuhan mau bagi-bagi kado. Apalagi kado itu yang paling mahal, tidak bisa dibeli dengan uang jikalau bukan damai sejahtera. Damai itu sangat-sangat berharga. Kalau hilang kita berani berapa, berani bayar berapa. Minum obat, mau sampai segudang satu apotek, semua diborong juga damai itu tidak kembali. Damai sejahtera itu kalau tidak ada, buat apa kita punya segala sesuatu, tapi memungkiri yang utama. Damai lebih dari happy. Damai sejahtera itu pertama-tama hubungan dengan Allah. Hari ini saya mau menyampaikan satu firman yang saya kasih judul Karunia Damai. Saya tidak akan bagikan cerita Yesus di palungan, tapi langsung lompat episode di Getsemani. Kita buka bersama-sama di Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai 42. Sambil Anda buka, saya ingatkan lagi bahwa damai itu kekuatan dalam jiwa ya. Orang yang memiliki damai sejahtera bisa menanggung masalahnya dan masalah orang lain pula. Itulah kelebihan damai. Saya bacakan dulu ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Yesus, ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Kalau Yesus mati bagi dosa kita di Golgota, damai itu dibeli di Getsemani. Sebelum Yesus ke Kalvari, jalan salib dimulai, Tuhan Yesus sudah menang dalam doa atas setiap kegelisahan di dalam jiwanya. Sebenarnya semua kecemasan Yesus hari itu di taman itu, semuanya adalah untuk kita. Yesus itu kan Mesias, Juru Selamat. Bukan hanya matinya, dia juga hidup untuk kita. Makanya hari ini harusnya kita tidak keberatan, sebaliknya hidup untuk dia. Yesus itu hidup bagi kita, dan juga di Getsemani itu, dia membeli damai sejahtera kita dengan peluh darahnya. Tapi puji Tuhan, Yesus sebagai Mesias kita menang. Dan sebelum Yesus ditangkap, damai sejahtera Allah sudah dibeli dengan harga lunas untuk kita. Kita baca ayat 32, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Sekali lagi, di tempat itu damai kita sudah dibeli. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Yesus ngomong begini, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Mereka bisa duduk-duduk, kongko-kongko, atau ngobrol-ngobrol, bicara. Yesus memilih untuk berdoa. Jadi kita tahu bahwa doa adalah persekutuan pribadi dengan Allah Bapa. Dan sekarang jalan itu sudah dibuka, dan tirainya sudah disobek dari atas ke bawah lewat pengorbanan Yesus. Pakai dong akses itu. Gunakan fasilitas yang sudah dibeli dengan darah yang mahal.
Sekarang kita pun bisa bersekutu dengan Bapa seperti Yesus bersekutu dengan Bapa di sorga. Kita bisa melakukan itu di dalam nama Yesus. Jadi kalau kita bersekutu dengan Bapa di dalam nama Yesus, seolah-olah hari itu di Getsemani kita yang bersekutu dengan Allah. Kalau Yesus menang, kita juga pasti bisa memperoleh damai sejahtera. Di suatu tempat yang bernama Getsemani ini menjadi kesaksian indah bagaimana gejolak dalam jiwa sungguh-sungguh dikalahkan oleh Mesias kita. Yesus berkata pada murid-muridnya, kalian duduk saja, saya berdoa. Luar biasa, Tuhan Yesus itu leader sejati. Dia pemimpin kita. Dia tidak suruh-suruh kita, ayo kalian berdoa atau doakan aku. Tapi melainkan dia doa dulu. Dia memberi teladan, set an example for us. Bahwa untuk memperoleh damai, jangan cari di lemari atau kulkas. Damai itu selalu ditemukan dalam ruang doa kita. Ruang doa kita itu bisa di kamar kita, bisa di kantor kita, ketika kita tutup pintu, kita mau sendiri sebentar 5 menitan, atau bisa dalam mobil kita ketika dalam perjalanan keluar kota atau pulang ke rumah, kita berseru-seru di hati kita. Mungkin hati kita sedang gelisah, kita sedang dalam masalah. Apapun kondisi yang memaksa Anda berdoa, atau mungkin Anda tidak terpaksa berdoa, memang itu sudah rutinitas saat teduhmu, seperti saat teduh bersama. Bisa di living room atau di ruang tamu. Bisa juga di kitchen atau berada di dapur ketika seorang ibu rumah tangga sedang masak untuk keluarganya sebelum suaminya pulang, anak-anaknya kembali dari sekolah. Pokoknya ruang doa itu nggak harus sebuah ruangan, tapi sebuah space, sebuah tempat yang kau buka, dan di situ kita bersekutu dengan yang tidak kelihatan. Yesus tunjukkan, sebentar lagi dia akan mengalami gundah gulana yang manusia tidak akan bisa pahami. Kenapa sih Yesus begitu takut dan gentar sekali? Nanti saya jelaskan sedikit. Tapi dia tunjukkan pada murid-muridnya, this is how you overcome. Beginilah caranya kamu menang. Beginilah caranya kita kalahkan overthinking kita. Penyakit stres kita. Gini loh caranya. Atau lebih tepatnya Tuhan kasih alamat. Di situ loh kamu akan memperoleh damai dari sorga. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Ya memang sih akhirnya dalam cerita ini murid-muridnya bukan melihat bagaimana Yesus berdoa dan ikut doa juga. Murid-muridnya malah tertidur pulas. Ada orang itu kalau lagi stres malah justru tidur. Ada orang yang stres nggak bisa tidur. Anda tipe yang mana? Tapi tidur atau nggak tidur ketika kita stres, kalau kita nggak berdoa, itu tidak akan menambah sahasta. Itu tidak berguna. Mau tidur kek, bangun tidur, pasti stres lagi. Nggak bisa tidur, juga stres nggak pergi. Masalah tetap tidak ada penyelesaian. Masalah selesai nggak selesai, itu nomor 2. Tapi kalau kita nggak bisa lihat janji Tuhan, wah kita tanpa pengharapan. Disitulah stres berubah jadi depresi dan menjadi penyakit stres yang lainnya. Stres itu bisa komplikasi. Semua dimulai dari worry atau perasaan khawatir. Lalu khawatir dibumbui. Ketika khawatir sudah ditunggangi dengan frekuensi, terus menerus kita khawatir terus, lama-lama jadi overthinking. Overthinking, stresnya berat. Semakin berat, karena dia nggak bisa stop seperti orang kecanduan. Lama-lama kita terobsesi. Lalu pikiran-pikiran negatif itu mulai merasuki. Ditekan terus, siapa sih bisa tahan dalam tekanan tanpa kesempatan untuk bernafas lega? Bernafas lega itu bukan keluar masalah. Bernafas lega itu hadirat Allah. Persekutuan itu dengan Tuhan. Ruang doa itu nafas lega kita, meskipun kita masih di dalam masalah. Siapa bilang damai sejahtera itu adalah absennya masalah? Damai sejahtera itu justru sebaliknya. Damai sejahtera itu hadirnya Allah. Damai itu bukan positive thinking loh ya, dan positive feeling bukan perasaan positif kita, pikiran-pikiran positif, apalagi bahagia. Ironisnya, damai itu tetap bisa bekerja, tetap bisa bertata di hati orang percaya saat dia senang
maupun saat dia sedih. Damai itu bisa jadi perasaan tenang, perasaan senang saat kita bahagia. Tapi damai juga bisa perasaan tenang saat kita gelisah. Saya ulang ya, sampai kita nangkep. Yang namanya damai itu tidak tergantung circumstance atau tidak tergantung keadaan, tidak tergantung sikon, situasi, kondisimu. Damai itu dari Tuhan. Damai itu turunnya dari sorga, dari Bapa, dari tahta Allah, dari dalam ruang doa kita. Dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Damai itu curahan Roh Kudus di hati kita. Damai itu perasaan tenang, bahkan saat kita gelisah. Nah, kalau hidup kita fine-fine saja, damai itu perasaan tenang saat kita senang. Damai itu tidak bisa dicuri kalau kita jaga. Sebab damai itu pemberian Allah. Duduklah di sini sementara aku berdoa, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia, di sini Yesus ya, bukan Petrus. Ia, I huruf besar, sangat takut dan gentar. Hah? Bagaimana kalau kita melihat papa mama kita ketakutan? Wah, kita jadi anak, kalau masih kecil apalagi, wah papa mama panik, ya kita pasti panik lah. Bagaimana kalau kita mengikuti seorang pemimpin, lalu pemimpin itu selalu dikit-dikit worry, dikit-dikit takut, dikit-dikit kebingungan. Bagaimana kita bisa ikuti orang yang demikian? Bukankah orang buta menuntun orang buta? Kalau kita lihat pemimpin kita ketakutan, wah kita kehilangan pengharapan. Bukan. Yesus bukan takut yang kayak gitu. Yesus bukan takut paku seperti yang Anda dan saya takuti. Yesus bukan takut mati. Ketakutan Yesus itu pada liganya sendiri. Tidak ada orang yang menyamai. Karena nggak ada seorang pun yang hidup yang pernah alami ketakutan Yesus. Lain cerita kalau orang yang mati sudah binasa, mereka mengalami apa yang Yesus takuti. Tapi Yesus tebus itu, yaitu dipisahkan dari Bapa selama-lamanya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Seruan Yesus di Kalvari, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang membuat Yesus gentar sekali, karena sebentar lagi Yesus tahu, Yesus akan memikul dosa kita. Tak lama setelah Getsemani berapa jam, dia akan ditangkap, lalu mulailah bergulir tidak bisa berhenti, sampai dia dipaku. Dia nggak takut itu. Dia nggak takut dicambuk, disesah, 40 kurang 1, diludahi, dipukul, ditinggal oleh murid-muridnya, dikhianati, ditertawakan, disalah ngerti. Bukan. Yang dia takutkan itu Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Trinitas ini, tak pernah berpisah dari Alfa hingga Omega, dari kekal hingga kekekalan, dari awal hingga akhir. Tapi gara-gara kita, pada waktu pukul 12 Yesus mati di Golgota. Waktu itu gelap gulita. Sehingga terjadi kegelapan untuk menunjukkan kegelapan dosa yang dipikulnya. Sebelum itu Yesus sempat berseru, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus berkata, sudah selesai, dan mengembuskan nafas terakhirnya. Lalu gempa bumi, lalu terjadi semua itu yang dicatat di kitab Injil. Itu yang Yesus takutkan. Gak pernah pisah, gak pernah Allah Bapanya memalingkan mukanya dari kekal ke kekal. Tapi gara-gara ulah kita dan nenek moyang kita Adam dan Hawa, seolah-olah Allah murka, Allah Bapa murka sama terhadap Allah Putra. Gak pernah terjadi retak sedikit pun dalam hubungan Tritunggal. Tapi gara-gara orang berdosa seperti Anda dan saya, Yesus yang tanpa dosa digantung hidup-hidup di situ hingga meninggal dunia. Dia menjadi dosa karena kita. Dia tidak berdosa. Tapi dosa kita dipikulnya, dosa kita semuanya itu ditaruh di atas badan atau tubuhnya Tuhan. Dia seolah-olah jadi dosa. Dan Allah Bapa lampiaskan murka di atas kayu salibnya. Itu yang Yesus takutkan. Itu adalah tipe ketakutan yang paling ganas.
stres. Karena kita kalau mengalami masalah di hidup ini, paling yang kita takutkan dan gentari, yang membuat kita stres setengah mati adalah ada solusi enggak. Tapi di hati kecil kita, kalau kita percaya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan masih beserta. Stresnya nggak seberapa, memang kerasa kayak sudah nggak tahan, tapi masih stres itu masih hanya karena masalah. Stresnya bukan karena Allah menentangmu, atau Allah membencimu, atau Allah menolakmu sama sekali dan sudah tidak ada harapan lagi, Tuhan sudah tutup pintu. Bukan karena gitu. Stres kita itu masih berasal dari permasalahan yang kita hadapi. Dan kekecilan iman kita, keputusasaan, putus pengharapan, ketidakpastian itu masih tetap bearable, bahasa Inggrisnya, masih tetap bisa ditanggung. Coba bayangkan kalau kita mati, bangkit lagi, di akhirat Tuhan berkata, aku gak kenal kamu, masuk neraka. Itu gimana stresnya? Udah gak ada lagi titik temu, sudah gak ada lagi secercah harapan, udah gak ada lagi titik terang. Udah gak mungkin forever and ever selama-lamanya. Stres kita tuh masih dari dunia gak seberapa. Dan itu pun kita masih punya janji. Dan belum lagi kita masih ada orang-orang yang peduli mendoakan kita. Siapa doakan Yesus? Yesus yang doakan mereka. Yesus yang ajari mereka berdoa. Stres Yesus itu top of the line, puncaknya. Nggak ada orang pernah mengalami stres seperti ini. Jadi kalau kita hari ini ditolak teman, atau ditipu orang, dikhianati keluarga, atau kita kehilangan pekerjaan, kita paling tidak masih punya sandaran, yaitu Tuhan dan firman. Dan kita tahu Tuhan tidak benci kita, tidak menolak kita. Meskipun kita ini masih banyak dosanya, tapi kita tahu bahwa Tuhan cinta. Itu Injil, saudara. Dan kita tahu Tuhan itu masih sanggup menolong kita sekalipun iman kita nggak nyampe ke sana. Jadi stres kita, dia ngerti semua. Karena stresnya Yesus itu langsung dari murka Bapa. Bapa enggak murka sama kita. Apalagi Yesus sudah mati. Masa Tuhan masih lampiaskan amarah? Bukankah sudah Tuhan puaskan? Bukankah Tuhan itu sudah menjadi korban sembelihan? Bukankah Tuhan sudah menjadi korban penghapus dosa kita? Yesus hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya, dia berkata di ayat 34. Jadi kita punya seorang juru selamat yang sangat memahami dan bisa menyelami segala emosi. Jadi dia paling mengerti semua kegelisahan kita, apapun jenisnya, sampai kita mati. Dia tahu semua dan dia pernah menyelami yang lebih parah. Meskipun Yesus tidak mengalami persis yang Anda alami, misalnya ada di sini mengalami kebangkrutan, Yesus nggak pernah bangkrut. Ada di sini yang di keluarga Saat Teduh yang mengalami problema tertentu, konteksnya beda dengan orang-orang zaman dulu. Tetapi semua gelisahmu, jenisnya apapun, sampai kita mati hari terakhir kita di bumi, semua itu sudah Tuhan tebus. Saat dia berkeringat berpeluh darah di Getsemani. Tuhan sudah pernah mengalami yang paling parah. Sehingga dia berkata, seorang Yesus yang tidak pernah mengeluh dan tidak pernah minta tolong, minta dikasihani, dia berkata, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Jadi kalau di sini ada orang yang merasa setengah mati hidupnya, atau juga rasa kayak kepingin mati saja, jangan bunuh diri, datang ke Yesus. Yesus tahu rasanya. Yesus pernah sangat sedih dan serasa seperti mau mati. Ini bukan roh bunuh diri, ini perasaan sejujurnya bahwa dia begitu sesak nafas. Karena itu Anda jangan akhiri hidupmu, jangan lukai dirimu, dan juga jangan lari dari Tuhan. Malah justru mendekatlah kepadanya. Karena our God is so understanding. Tuhan kita itu sangat mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Saya senang sekali kalau datang ke hadirat Allah itu, saya tahu saya punya seorang Yesus dalam hadirat itu, anak Allah, yang pernah jadi manusia,
seperti saya, sekarang dia sudah dibangkitkan. Dia paham kok ketakutanku, dia tahu bahasaku, dia tahu di mana aku gentar, dia tahu manusia itu dikuasai oleh kekhawatiran, dia mengerti semua itu. Dia mengerti semua itu. Jadi kalau saya merasa persoalan saya, beban saya besar, waktu saya masuk ke hadirat Tuhan itu saya rasa beban saya kecil. Kenapa? Karena Yesus pernah alami itu. Bahkan jauh lebih daripada yang saya bayangkan. Makanya Yesus punya hak berkata, "Kemarilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku bisa memberimu kelegaan." Kelegaan pertama yang kita alami waktu masuk ke hadirat Allah adalah Tuhan tidak akan menghakimimu. Tapi Tuhan akan berkata, I understand your struggle. Tuhan akan bicara begini, aku mengerti, memahami pergumulanmu. Sini nak, aku bantu, ku beri perspektif yang baru, dan akan kucurahkan kuasaku, agar kamu bisa menemukan solusinya, atau bisa tabah dulu menghadapinya. Aku tak akan sekali-kali meninggalkanmu, aku Immanuel Allah beserta, aku tidak menolakmu. Wow, tidak pernah kita akan pernah berseru dari mulut kita, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Gak perlu kita ucapkan itu. Karena hanya satu Yesus yang menjadi Mesias Juru Selamat manusia. Sekarang Bapa ada di pihak kita. Karena itu jangan stres berlebih. Mari, kalau kita sedang mengalami kegelisahan yang luar biasa, datanglah pada Yesus. Ayat 35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abba, ya Bapa. Itu Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sekali lagi Yesus bukan takut mati. Dia gak mau pisah sama Bapa. Kan pisahnya cuma berapa jam? Oh enggak. Tapi setiap menit, setiap detik yang dialami di Kalvari itu, bukan the physical pain atau bukan rasa sakit jasmaninya. Bukan hanya sekadar rasa sakit emosi yang kita rasakan dalam hidup ini, stres-stres setiap hari. Tapi ada sebuah spiritual pain. Ada sebuah rasa sakit secara rohani. Gak pernah barang sedetik pun Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dipisahkan. The three in one. Hari itu, there is something else. Ada sesuatu yang lain terjadi. Jadi Yesus tidak takut mati, tapi dia berkata, jangan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Dalam kondisi yang begitu tertekan, Yesus masih mengutamakan Aba dan Bapa. Dan hari ini bersyukurlah dia sudah lakukan itu untuk Anda dan saya. Hari ini Aba dan Bapa ada di pihak kita. Jikalau Allah di pihakmu, siapakah lawanmu? Itu kalau sebelum Yesus mati di perjanjian baru, kita tidak berhak ngomong itu. Makanya ayat itu nggak ditemukan di perjanjian lama. Karena di perjanjian lama, mereka hanya bisa ngomong itu sore hari setelah imam besar mempersembahkan korban 1 tahun sekali, itu pun korban hewan, hanya untuk menahan. Itu kayak orang lagi lapar, nggak sampai kenyang ya. Makan sedikit-sedikit snack, kenapa? Ganjel perut. Itu kayak ganjel murka. Makanya ayat itu nggak ada di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, Paulus dengan kuasa Roh Kudus menuliskannya. Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Karena sejak Yesus mati dan di Getsemani dia beli damai sejahtera. Di Kalvari dia hapuskan dosa kita. Dia tebus kita hari itu. Sejak itu ayat ini berbunyi. Allah, Aba, Bapa sekarang di pihak siapa? Di pihak Anda dan di pihak saya. Wow! Stres apapun sekarang yang nanggung bukan hanya Anda seorang. Saya nggak ngomong soal orang-orang lain di hidupmu ya. Bahkan bukan orang-orang Kristen lainnya, bukan. Kalau saya bilang Anda tidak menanggungnya seorang diri lagi, itu maksudnya sekarang yang menanggung bebanmu itu selalu at least paling tidak ada 2. Dirimu tentunya yang mengalaminya. Dan Bapa di sorga. Sekarang Allah ada di pihakmu. Stresmu dan stresku tidak melebihi kekuatan kita yang kita bisa tanggung setiap hari. Pencobaanmu tidak melebihi kekuatan manusia. Saya berharap ini pewahyuan bisa membuka cara berpikir kita yang suka mengasihani diri, aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, mau bunuh diri. Itunya harus diputuskan sama sekali. Jangan ada begituan. What for? Yesus sudah menanggungnya sekalipun belum keluar dari masalah.
Masalahnya belum keluar, belum ada solusi. Anda belum keluar dari masalah, tapi Anda sudah bersama Yesus. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon sedang tidurkah engkau? Yesus tanya sama dia, Petrus, kamu kok tidur sih? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Seperti saat teduh bersama, 1 jam ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sama Yesus disuruh, bukan doakan aku, tapi kamu mesti berdoa juga. Kamu harus doa bagi dirimu sendiri, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut. Dia ngomong sama Petrus, rohmu itu nurut, tapi dagingmu lemah. Kamu kalau nggak doa nanti pasti akan kecolongan. Apa yang dicuri? Damai sejahtera di hati. Sebentar lagi kan akan ada keroyokan massa nih. Yesus mempersiapkan mereka supaya damaimu nggak lari. Karena damai itu mudah tercuri, pahami ya. Damai dari sorga itu datangnya sebagai berkat Allah. Tapi sampai di hatimu, damai itu nggak bisa hilang. Apa yang dari Tuhan itu tetap di sana. Tapi setan bisa membuat hatimu kecil. Damai itu yang sudah diberikan, itu kekal. Tapi hati kita ini lemah. Roh itu penurut. Hati itu lemah. Daging kita lemah. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Kalau kita nggak pegang sama Tuhan, hati dan daging kita itu gampang menciut, gampang menyusut, gampang mengerut, gampang lalu habis itu kering mati. Jadi yang salah bukan anggurnya, kirbatnya itu loh duniawi. Makanya itu sering-sering berdoa. Kalau kita lagi hadapin masalah, setelah didoakan rasa enak, rasa pede, confident sekali, percaya diri. Rasa mantap gitu setelah kita saat teduh, baca Alkitab. Baru keluar 2 jam, luntur rasanya kayak tiba-tiba panic attack lagi, ngalami serangan kepanikan. Apa yang harus kau lakukan? Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawan iblis terus, dia akan lari daripadamu. Masuk lagi dalam hadirat Allah, doa lagi. Doa siapa suruh? Hanya 1 kali sehari, apalagi kalau kita sedang dalam tekanan masalah. Sering-seringlah, tidak mengapa. Atau minta didoakan orang, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang cukup mengasihimu, nggak peduli kalau Anda mengganggu aktivitasnya, apalagi yang sudah memberitahu, I'm ready, aku siap untuk selalu mengcovermu dalam doa, bersyukurlah untuk sahabat seperti itu. Teman doa namanya. Di CG banyak yang seperti itu. Ya. Roh memang penurut tapi daging lemah. Dibangunin berdoa. Nah karena itu lihat di ayat 39, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Yesus doa itu lagi. Kenapa Yesus bertele-tele? Bukan bertele-tele, Yesus kasih teladan. Yesus itu sangat-sangat disiplin dan waspada. Dia nggak mau lengah, dia nggak mau hatinya bergeser dari Bapa. Yesus pergi dan mengucapkan doa yang sama. Bukan karena Yesus mengulang-ulang doa apalagi hafalan, tapi Yesus menjaga damai itu yang dibawa hari itu di Getsemani oleh seorang malaikat. Yesus itu mengucapkan doa, malaikat menguatkannya waktu di Getsemani itu. Dan Yesus menjaga sejahtera. Dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka masih tidur, mata mereka sudah berat. Mereka nggak tahu mau jawab apa. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, coba perhatikan, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba, lihatlah anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Kalimat ini kelihatannya langsung, tapi sebenarnya ini sebuah kronologi susunan kejadian. Dia berkata sama murid-muridnya, waktu lihat ketiga kalinya mereka masih bobok, masih tidur nyenyak, ya sudahlah kata Tuhan. Tuhan tidak memaksa, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Baru ngomong gitu kok langsung continue, cukuplah. Ayo bangun, sudah tiba saatnya, lihat anak manusia diserahkan. Gimana sih Tuhan Yesus? Baru bilang, tidurlah, baru mereka beristirahat, cukuplah. Itu kan seperti kita bilang sama anak kita, nak, ya udah kamu tidur dulu aja, nanti papa banguni ya. Baru dia masuk snooze, mulai tidur nyenyak, bangun. Nah, gimana sih papa? Katanya suruh tidur. Kata atau kalimat tidurlah sekarang dan istirahatlah, sebelum dilanjutkan dengan kata cukuplah, itu mungkin ada jeda. Tapi penulis biografi menuliskan langsung kejadian itu.
Mungkin ada jeda 1 jam, siapa tahu. Berapa menit? 20 menit? Atau 2 jam bahkan. Coba lihat ya, Yesus tidak ganggu mereka. Kalian mau tidur? Aku jaga. Bubuklah. Setelah itu 1 jam 45 menit. Yesus berkata, ayo bangun. Yang mau menyerahkan aku sudah datang. Bukannya yang disalibkan Yesus ya? Kok Yesus yang jaga mereka? Gimana sih? Ini kayak misalnya kalau ada orang mau di kemoterapi, dia malah yang menguatkan keluarganya. Tenang semuanya, gak apa-apa. Dia yang mau operasi, bukan dihiburkan, malah yang menghiburkan dan menenangkan dan menguatkan. Gimana ini? Ini bicara tentang apa? Orang yang punya damai itu kekuatan dalam jiwa. Orang yang punya damai itu biasanya yang jaga orang lain. Bahkan ketika dirinya di dalam masalah. Itulah sebabnya kalau Anda sedang dirundung oleh masalah, jangan berhenti pelayanan, jangan berhenti berdoa. Justru kalau Anda punya problema itu besar, jangan lengah, justru jangan slow down, justru harus melayani Tuhan dan melayani sesama. Oke, 3 poin tentang karunia damai. Anda catat satu persatu sebagai summary atau sebagai ringkasan. 1, damai itu bukan absennya masalah, tapi hadirnya Allah. Amin. 2, seringlah berdoa karena damai mudah tercuri dari hati. Belajar dari teladan Tuhan Yesus, doa berkali-kali. Ya, doa berkali-kali itu untuk menjaga damai sejahtera itu. Ingat ya, rohmu penurut, dagingmu lemah. Daging itu harus terus diguyur dengan doa. 3, orang yang punya damai sejahtera bisa menjaga orang lain sekalipun dalam masalah. Sekalipun dirinya sendiri di dalam masalah. Belajar dari Tuhan Yesus. Jangan berhenti pelayanan. Jangan berhenti mendoakan orang lain. Jangan berhenti melayani Tuhan dan melayani sesamamu. Justru ketika Anda punya masalah besar, perbesar kapasitas doamu dan ministrimu. God bless you. Mari kita sama-sama menghampiri ruang doa itu bersama dengan Tuhan.